Halo semua, welcome back to my channel. Di video ini admin akan melanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan telah memimpin para murid gerbang Pan, dan juga Lin Yan dan Jian menuju Black Corner untuk mencari kakak sepupu keduanya Xiaoli. Singkat cerita, setelah tiba di Black Corner, Xiaoyan pun pergi terlebih dahulu dibandingkan para murid gerbang Pan. Karena Xiaoyan khawatir kepada kakaknya, cerita pun berpindah kepada Xiaoli yang menghadapi ketua sekte darah yang tidak lain dia adalah Fan Lao. Dan ada 3 orang kuat lainnya di level doang. Xiaoli yang menghadapi ketua sekte darah dan 3 orang doang dia terbantai, yang membuat Xiaoli dan para organisasinya dibantai habis-habisan oleh ketua sekte darah Fan Lao. Ketua sekte darah berniat menghabisi Xiaoli, namun untung saja Xiaoyan dia muncul dengan api hijau membuat benteng Fan Lao. Ketua sekte darah dia kaget dengan munculnya sosok misterius itu. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Xiaoyan. Dia pun mengatakan tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, "Aku tidak kuduga selama 2 tahun ini ternyata kamu semakin kuat." Fan Lao sangat terkejut orang di depannya mengetahui tentang dirinya. Xiaoyan pun berkata kepada Fan Lao, "Aku tidak menyangka 2 tahun ini kamu meningkatkan kekuatan yang cukup tinggi." Fan Lao masih belum mengetahui bahwa orang di depannya adalah Xiaoyan. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoli. Xiaoli pun menatap orang yang berada di depannya. Ketika dia menatap, dia pun merasa kenal kepada sosok tersebut. Kemudian dia berkata, "Apa ini benar kamu Xiaoyan? Apakah kamu masih hidup?" "Apakah aku masih hidup? Aku berhasil keluar dari magma." Xiaoli dia gembira, ternyata Xiaoyan selama ini masih hidup. Mendengar perkataan Xiaoli yang mengatakan nama Xiaoyan, 3 orang doang yang sebelumnya menghajar Xiaoli, mereka pun sangat terkejut. Mereka berkata, "Apa Xiaoyan? Bukankah nama itu yang telah mengalahkan Han Peng?" Fan Lao ketua sekte darah dia pun sangat kaget mendengar nama Xiaoyan. Dia tidak percaya Xiaoyan ternyata masih hidup di sini. Fan Lao ketua sekte darah, dia masih belum percaya Xiaoyan masih hidup. Kemudian Xiaoli pun berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, lebih baik kita mundur. Lawan kita adalah 3 doang dan 1 dohuang." Xiaoyan tersenyum mengingat pertarungan sebelumnya melawan Fan Lao sekte darah yang sudah kita ketahui sebelumnya. Fan Lao pernah dibantai oleh Xiaoyan, namun untung saja dia berhasil kabur. Xiaoyan mengatakan, "Fan Lao, kali ini aku tak akan membiarkan kamu untuk kabur. Pasti aku akan menghabisimu di sini." Xiaoli yang mendengar itu dia pun sangat kaget. Dia tidak menyangka ternyata Xiaoyan sebelumnya telah mengalahkan Fan Lao. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada Xiaoli, "Lebih baik kamu istirahat, aku akan mengajar 3 orang itu dan ketua sekte darah." Xiaoli sangat kaget dengan kepercayaan diri Xiaoyan. Dia akan melawan mereka secara bersama-sama, yang pada akhirnya Xiaoyan maju ke depan dan langsung mengeluarkan pedang besarnya dengan aura api surgawi yang menggelora di dalam tubuhnya. Fan Lao yang melihat itu dia pun sangat ketakutan kepada kekuatan dari Xiaoyan, karena dia masih mengingat apa yang dilakukan Xiaoyan yang sebelumnya. Dia dihajar habis-habisan sampai Fan Lao akan mati. Namun dia pun juga merasa marah akibat pertarungan sebelumnya telah dikalahkan Xiaoyan yang levelnya lebih rendah. Dia pun selalu diejek oleh orang-orang dari organisasi hitam, dan juga reputasi sekte darah sekarang tidak memiliki reputasi lagi akibat kekalahannya. Dia mengatakan bahwa dia akan bertarung dengan semua kekuatan yang dia miliki. Kemudian Fan Lao pun langsung memerintahkan 2 doang untuk menangkap Xiaoli. Fan Lao berpikir kelemahan Xiaoyan adalah Xiaoli. Jika mereka menangkap Xiaoli maka tentu saja Xiaoyan akan mudah dikalahkan. Sementara itu dia pun meminta 1 orang doang lagi untuk bersamanya melawan Xiaoyan, karena dia tahu dia tak akan mungkin seorang diri mengalahkan Xiaoyan. Fan Lao pun mengatakan, "Jika kamu berhasil membunuh Xiaoyan, pasti Han Peng akan memberikan pil tingkat 5 atau pil tingkat 6 untuk kalian." Sekarang mereka telah bersiap-siap untuk bertarung. Namun kini ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba ada cahaya merah muncul di atas langit, yang ternyata itu adalah Ratu Medusa. Ratu Medusa selama ini telah mengikuti pergerakan dari Xiaoyan. Mungkin dia masih marah atas penanaman benih paksa. Medusa pun mengatakan kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, sekarang siapa yang melindungimu? Sekarang tidak ada siapapun yang bisa melindungimu." Fan Lao yang melihat sosok wanita yang sangat kuat itu ternyata musuh Xiaoyan, dia pun sangat senang. Fan Lao menawarkan kerjasama kepada wanita itu untuk mengalahkan Xiaoyan. Tentu saja Ratu Medusa pun menolak hal tersebut. "Kamu tidak layak untuk bekerja sama denganku." Fan Lao dia merasa kesal akibat ditolak oleh Medusa untuk kerjasama menghajar Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap dingin Medusa. Medusa yang ditatap dingin oleh Xiaoyan, ia pun memalingkan wajahnya.
Kemudian Xiaoyan mengatakan, bukankah kita bisa menyelesaikan masalah ini di masa depan? Jika kamu tetap memaksa, aku terpaksa untuk menghabisimu. Medusa yang ditatap dingin oleh Xiaoyan, dia pun sekarang bingung karena selama ini tidak ada yang berani menatap dingin dirinya. Ditambah lagi Xiaoyan yang berniat untuk menghabisinya. Medusa pun mengatakan, hidupmu adalah milikku, cepat atau lambat kamu harus bertanggung jawab. Setelah perkataan itu Medusa pun tersenyum dan tiba-tiba menghilang dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat sikap Medusa, dia pun sangat terkejut mengapa Medusa bisa lunak seperti itu. Akhirnya Xiaoyan pun kembali berhadapan lagi dengan Pan Lao. Xiaoyan langsung mengeluarkan api surgawinya. Di sebelah tangan berwarna hijau gelap dan di sebelah lagi api tidak terlihat. Api surgawi itu langsung mengelilingi tubuh Xiaoyan dan mengeluarkan panas yang mengerikan, membuat area di sekeliling Xiaoyan pun meleleh akibat pancaran api surgawi ini. Cerita pun berpindah kepada Fan Lao. Dia yang melihat api surgawi Xiaoyan, dia pun sangat terkejut. Fan Lao mengetahui itu adalah api surgawi inti merah, Polem Heart Pelem. Fan Lao tidak menyangka ternyata Xiaoyan telah menelan inti api merah yang diinginkan oleh Han Feng. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan. Tanpa basa-basi Xiaoyan langsung melemparkan api surgawi kepada Fan Lao. Dan 3 doang itu, Fan Lao yang melihat serangan itu, dia tahu itu serangan mematikan. Dia pun langsung mengeluarkan doki merah darahnya untuk menahan serangan Xiaoyan. Dan begitu pula 3 orang doang yang lain, membantu menahan hantaman dari api surgawi dari Xiaoyan. Dan bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan di antara mereka. Akibat bentrokan itu, Fan Lao dan 3 orang lainnya mereka terpental. Setelah itu Fan Lao dan 3 orang lainnya langsung bangkit kembali, menyuruh menyerang bersama-sama Xiaoyan. Akhirnya Fan Lao dan 3 orang lainnya mereka mengejar Xiaoyan tanpa henti, sambil menyerang secara bersama-sama Xiaoyan dan yang lainnya. Di sini mereka melawan Xiaoyan secara mengepung, tentu saja walaupun Xiaoyan yang lebih kuat. Ini membuat Xiaoyan kesulitan. Xiaoyan terus dikejar oleh mereka secara bersama-sama dan terus diserang tanpa henti, membuat Xiaoyan harus mencari celah untuk menyerang satu orang terlebih dahulu agar mudah mengalahkan mereka semua. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan perubahan api surgawi lagi. Xiaoyan sekarang tubuhnya dipenuhi oleh hawa panas api surgawi dan langsung menyerang salah satu doang, dan Xiaoyan langsung berhasil membantainya salah satu doang itu. Sekarang hanya tinggal 3 orang lagi. Sekarang hanya tinggal 3 orang lagi, 2 orang doang dan 1 dohuang, yang tidak lain Fan Lao. Fan Lao mengatakan, aku yang akan menghadapi Xiaoyan, dan kalian sekarang kejar Xiaoli. Dia adalah kelemahannya, jika kita menangkap dia, pasti kita bisa mengalahkan Xiaoyan. Akhirnya Fan Lao sekarang dia berhadapan dengan Xiaoyan dan tanpa basa-basi Fan Lao pun mencoba menyerang Xiaoyan. Dan akhirnya baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan. Mereka saling baku hantam. Tentu saja Fan Lao dia harus terdesak oleh kekuatan dari Xiaoyan. Jika 1 lawan 1, dia tidak akan mungkin menang melawan Xiaoyan. Setelah lama mereka saling baku hantam, saling membalas satu sama lain. Akhirnya Fan Lao pun berhasil dihajar oleh Xiaoyan menggunakan pedangnya, membuat dia pun terpental. Namun ketika Fan Lao sedang terpental, 2 orang lainnya telah mendekati Xiaoli, berniat menangkap Xiaoli. Xiaoyan pun berusaha untuk menolong Xiaoli yang akan diserang oleh 2 orang doang itu. Namun sepertinya Xiaoyan sudah terlambat. 2 orang doang itu telah mendekat kepada Xiaoli. Namun ketika mereka telah mendekat kepada Xiaoli, tiba-tiba ledakan yang sangat kuat pun muncul yang akhirnya Lin Yan dan juga bocil kematian Jian muncul. Akhirnya mereka muncul membantu Xiaoyan. Mereka pun datang tepat pada waktunya menolong Xiaoli yang akan diserang oleh 2 doang itu. Dan tentu saja Jian bocil kematian yang muncul, dia dengan mudah menghajar mereka. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang berhadapan dengan Fan Lao. Fan Lao dalam hatinya mengatakan sepertinya ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia harus mengeluarkan semuanya untuk bertahan hidup. Xiaoli pun mengatakan kepada Xiaoyan agar cepat menghabisi Fan Lao. Xiaoyan, aku akan membantu para pasukan di benteng yang lain yang sedang diserang. Akhirnya Xiaoli pergi dengan organisasinya membantu benteng lain yang diserang. Cerita berpindah kepada Xiaoyan dan Fan Lao lagi. Mereka sekarang telah berhadapan satu sama lain. Fan Lao berkata, Xiaoyan, sekarang kamu pasti akan mati di tanganku. Aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan kepadaku, anakku dan kepada sekte darah. Xiaoyan berkata, kalian pantas mendapatkannya. Akhirnya pertarungan dahsyat di antara mereka kembali terjadi. Xiaoyan dan Fan Lao mengeluarkan doki yang mengerikan. Dengan kecepatan kilat,
Mereka saling baku hantam lagi. Dalam pertarungan ini, seberapa kuat Pan Lao? Ternyata dia masih tidak mampu melawan Xiaoyan. Akhirnya Pan Lao mengeluarkan tombak darahnya dan mengumpulkan kekuatan tersisa. Di saat bersamaan dia langsung menghantamkan tombak itu kepada Xiaoyan, dan bentrokan kekuatan dahsyat terjadi lagi. Dan akibat bentrokan ini, Fan Lao dia terpental sambil memuntahkan darah. Pan Lao. Dengan seketika tubuh Pan Lao dia hancur dan Pan Lao dia harus mati di tangan Xiaoyan.